syarah kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita di pembahasan ini pertemuan keberapa ini, Pak? 4 ya? 4 ya? Iya. Sekarang ini sudah masuk pertemuan keempat pada majelis kita, dan kita masih berada di kitab atau bab yang pertama, yaitu bab tauhid. Bab atau di sini disebutkan oleh Syekh Kitabut Tauhid. Ya, yang pada dasarnya bab ini sebenarnya harus kita pahami untuk memberikan pengertian kepada kita atau pengenalan kepada kita tentang tauhid. Apa sebenarnya hakikat daripada tauhid tersebut. Saya ulangi, bab ini, Kitab Tauhid, bab yang pertama ini sebenarnya memperkenalkan atau memberikan pengertian kepada kita apa sebenarnya hakikat tauhid. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu, saya mau tanya sama antum dulu. Apakah antum sudah merasakan atau sudah mendapatkan hakikat tauhid dari beberapa ayat yang sudah kita baca pada bab ini? Apa yang antum ketahui tentang tauhid? Nah, siapa yang mengatakan ana ya Ustaz? Ini kan sudah ayat ke-berapa ini? 4. Ya. Ayat kelima. Akhwatnya, mungkin ada yang mau berikan jawaban. Apa yang kita tahu dari pembahasan dari ayat-ayat yang kita lalui tentang tauhid itu? Saya perjelas ya. Saya yang tanya paling kalau begitu. Apa itu tauhid? Yang lebih menyempit ini. Mengisahkan Allah. Ada yang lain? Furadullahi bil ibadah. Siapa yang lain? Ya, mengisahkan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Ada kesimpulan lain yang bisa kita ambil selain itu? Anggaplah itu kesimpulan yang pertama. Dan itu yang paling pokok. Ya. Jadi kita katakan hakikat tauhid adalah yaitu anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'at. Ya. Jadi itu pahami baik-baik pengertian tauhid itu. Apa yang diinginkan dari tauhid itu? Apa hakikat tauhid tersebut? Yaitu beribadahlah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, itulah hakikat tauhid yang diperkenalkan melalui bab yang pertama ini. Ada kesimpulan yang lain bisa diambil? Kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil bahwasanya perintah terbesar adalah tauhid, kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling ditekankan adalah tauhid. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, apa lawannya? Larangan yang terbesar, larangan yang terdahsyat adalah lawan daripada tauhid. Ya, lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Masih mau kesimpulan lagi? Hah? Insyaallah. Baik. Kemudian kesimpulan yang lain apa? Ya, bisa. Tidaklah ibadah dikatakan ibadah kecuali ma'at tauhid. Ada lagi? Perintah, ya. Seluruh rasul dakwanya adalah tauhid.
Banyak ya, banyak kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil. Iya, banyak maklumat yang bisa kita buat, ya, yang kita jadikan maklumat, yang dengannya ilmu kita itu tertanam. Jadi upayakan ya ikhwah, belajar itu seperti itu. Ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita simpulkan. Oh ini kesimpulan, oh ini hakikatnya yang mau dipelajari di sini. Oh ini maksudnya bab ini. Paham? Iya. Antum harus tahu maksudnya bab itu untuk apa. Dan itu yang harus antum kejar. Itu yang harus antum usahakan pahami. Supaya maksud dari bab itu kita dapatkan, kita ambil manfaatnya. Iya, kita ambil manfaatnya. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Terakhir kita di ayat Al-An'am, ya kan? Yang dikenal dengan apa? Al-wasayal ashar, wasiat yang 10. Ya, wasiat yang 10. Yang mana wasiat ini didahului dengan apa yang pertama? Perintah yang apa? Larangan yang pertama. Larangan yang paling dilarang, la tusyriku bihi syai'a. Taib, di situ kita sudah bacakan, kalau tidak salah yang kelima ya. Taib, sekarang kita masuk yang keenam. Silakan dibuka kitabnya, di kitab saya ini halaman 17. Sadisan, yang keenam dari wasiat di surah Al-An'am ini, wa wassakum alla taqrabu malal yatimi. Dan Allah mewasiatkan kalian agar kalian tidak mendekati hartanya anak yatim. Ya, harta anak yatim. Boleh jadi anak yatim itu punya harta. Mungkin karena bapaknya yang meninggal itu punya harta, punya kekayaan. Nah, di sini Allah ingatkan jangan kamu dekati hartanya anak yatim. Iya. Kenapa? Karena anak yatim kan masih lemah kan? Jangan sampai macam-macam dengan hartanya. Iya. Allah sudah ingatkan, jangan dekati. Seperti dengan ayat tentang zina, jangan dekati zina. Iya. Jangan dekati hartanya anak yatim. Wa huwal tifl, ini definisi yatim. Wa huwal tiful ladzi mata abuhu, yaitu anak yang meninggal bapaknya. Ya. Kalau saya ini sudah yatim piatu, meninggal bapak, meninggal ibu. Berarti saya anak yatim tidak? Tidak Mia, kalau sudah berjenggot bukan lagi anak-anak. Iya. Makanya biasa gue bilang, ya anak yatim, saya bilang saya juga anak yatim ini, kalau meninggal nih bapak mamaku juga. Bisa mungkin dapat sedekah. Iya. Jadi itu anak yatimnya dia tifl, anak-anak. Ya, masih kecil. Ia meninggal bapaknya. Ini syaratnya. Jadi dua ya. Dia anak kecil dan meninggal bapaknya. Anak kecil meninggal ibunya yatim? Tidak. Ya, jadi syaratnya dua. Anak kecil dan meninggal bapaknya. Ya, meninggal bapaknya ada warisan. Kalau ada hartanya bapaknya. Illa billati hiya ahsan. Nah, caranya boleh mendekatinya, boleh mengambil memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yang terbaiknya sudah. Ya, illa billati hiya ahsan, kecuali cara yang paling baik. Min tasrifihi, dari pengelolaannya. Bima yahfazuhu, dengan apa-apa yang menjaga harta itu. Ya, makanya tidak boleh mengambil hartanya anak yatim. Boleh dengan catatan, ya kalau misalnya mau dipakai, ya dipakai dijaga atau mau dikembangkan. Ya. Tidak boleh mengambil, memanfaatkannya, kemudian menzalimi atau mengambil haknya anak yatim. Wa yunammihi, dan mengembangkannya. Pakai usaha, pakai ini, pakai itu. Hatta tatba'uhu ilaihi. Sampai
Kamu menyerahkan harta itu kepadanya. Kapan itu? Hina yablugha asyuddahu. Ketika dia telah sampai umur dewasa. Ya, karena memang asalnya anak-anak itu misalnya kan tidak bisa bertransaksi. Ya kan? Anak-anak itu asalnya tidak bisa transaksi. Karena syarat daripada orang yang bertransaksi itu apa? Balik. Anak-anak yang kecil itu asalnya tidak bisa bertransaksi. Iya. Apa bisa beli roti? Iya. Asalnya tidak boleh, tapi diberikan kemudahan. Kenapa? Karena dia memakai atau dia berbelanja, bertransaksi dengan nilai-nilai yang apa? Yang rendah. Tapi kalau sudah 1 jutaan tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena rawan ditipu. Kalau beli gula-gula aja ya, silakan. Iya. Lihat misalnya ada hartanya, dia yang pegang sendiri. Subhanallah. Apalagi dari dasari iman, ilmu. Ya, beli semua game-game yang dia. Sia-sianya. Baik. Jadi sampai ketika dia sudah dewasa disampaikan hartanya. Ai ar-rush wa zawalul safahi ma'al bulughi. Yaitu ar-rush. Ya, ini dia sudah terbimbing, ya, sudah mampu membedakan mana yang apa kebodohannya. Ya. Ma'al bulughi. Di saat dia balik. Ini yang keenam. Lihat jamaah sekalian ya, betapa indahnya Islam. Agama. Jangankan orang muslim, orang kafir saja di saat peperangan orang-orang lemahnya itu dijaga, diatur. Pendeta-pendeta kalau misalnya Nasrani diperangi, tidak bisa diperangi. Orang-orang lemahnya yang diperangi. Kemudian yang ketujuh, sabi'an wa auful kaila wal mizan. Tunaikanlah, jalankanlah takaran dan timbangan itu dengan adil. Tunaikanlah timbangan dan takaran dan timbangan itu dengan adil, dengan cara yang adil. Kallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai usahanya. Yani upayakan semaksimal mungkin. Terjadi penyimpangan di timbangan, ya sudah. Allah tidak menganggapnya dosa. Itu maksudnya. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi jangan tos yang sudah di stel-stel baru dibilang timbangan. Ya biasanya yang mengaku-ngaku itu tidak jujur. Biasanya ya. Ya. Nah, ini banyak sekali, subhanallah. Apa daging sapi itu, tapi lama sekali kejadiannya ya. Saya masih kecil. 10 kilo 10 kilo 10 kilo sapi. Nah, ternyata ditimbang sampai di rumah hanya 7 kilo. Subhanallah. Berapa kilo itu? Berapa persen itu? 30%. Iya, 30%. Jadi sekiranya tambah banyak dibeli, tambah berarti 30 kilo. Ngerinya itu. Iya, timbangannya. Ini ya. Ini. Tunaikanlah takaran timbangan itu dengan cara adil. Ai aqimul adla fil tegakkanlah keadilan, lakukanlah keadilan ketika mengambil, ketika membeli. Ya. Jangan ketika
Tikung-tikung nih. Ya. Waktu membeli pakai liter yang 100% bagus. Sudah di apa namanya itu? Sertifikasi. Ya, liter yang dipakai sertifikasi. Tapi kalau menjual, deh sudah mendistel. Sudah mendistel itu pantatnya di bawah, ditebal-tebalkan supaya nanti kalau di liter ya kurang isinya. Itu banyak ya, ikhwah. Itu tegakkanlah keadilan ketika mengambil, yakni ketika membeli atau memberi, yaitu ketika menjual. Celakalah orang-orang yang menimbang. Ketika dia membeli untuk dirinya, dia sempurnakan, tapi kalau wahasba istita'atikum, ya, atau wahasba ya, wahasba istita'atikum. Betul timbangannya itu seadil-adilnya. Sudah adil begitu tapi ternyata juga masih ada penyimpangan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala puninya. Kenapa? Karena kita sudah sampai usahanya. Diusahakan sudah. Karena yang namanya timbangan itu kalau antum pernah belajar, ada namanya penyimpangan. Perhitungan itu selalu ada namanya penyimpangan, ya. Itu pembahasan di kampus dulu. Ya. Dan penyimpangan. Baik, yang ke-8 saminan. Hah? Iya. Kasihan ini. Ini habis semua baterainya nih masalahnya. Sudah. Kasihan mereka datang itu enggak. Masa di belakang. Gitu. Baik. Subhanallah. Lain kali diingatkan saya. Iya, karena lupa bawaannya dua. Sekarang sudah dengar ya? Alhamdulillah. Soalnya ya. Yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu. Maka berlaku adillah. Berlaku adillah walau kana dza qurba. Walaupun terhadap amara bil adli fil qauli 'alal qaribi wal ba'idi. Allah merintahkan di sini untuk adil dalam berbicara, dalam berucap, dalam berkata. Baik al-qarib, orang yang yakni orang lain. Ba'dal amri bil adli fil fi'li. Setelah perintah berlaku adil terkait dengan perbuatan. Ya. Kesembilan, wa bi'ahdillah. 9, wa bi'ahdillah. Allati wasakum biha. Yaitu wasiatnya yang Allah wasiatkan kalian dengan. Naikkanlah. Ai inqadu lidzalika. Yaitu inqadu lidzalika. Tunduklah terhadapnya. Bi antuti'uhu, dengan cara engkau arabih wa nah'an, terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dengannya dan Allah larang darinya.
dan hendaklah kalian mengamalkan kitabnya wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan wa bi ahdillahi aufu. Ashiran, yang terakhir, yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, perhatikan kata firman Allah selanjutnya. Dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku. Ya. Inilah jalanku. Mustaqiman, yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Apa wasiat pertama di sini? Jalan yang lurus itu? La tusyriku bihi syai'a. Ya. Apa dengan jalan yang lurus? Berarti tauhid punya enggak hubungan dengan jalan yang lurus? Iya. Tidak ada setengah mati minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi tidak mau belajar tauhid. Tidak mau tahu yang namanya kesyirikan. Tidak ada jalan yang lurus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan wa anna hadza, ayat mengatakan wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Adalah tidak mempersekutukan Allah, lawannya mentauhidkan Allah. Ya. Inilah jalan yang lurus itu. Yang utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lurus tanpa mentauhidkan Allah. Wala tattabi'us subul. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa. Yang mana jalan-jalan itu akan tafarraqa bikum, akan mencerai-beraikan kalian, akan menjauhkan kalian an sabilihi, dari jalannya. Ya, dari jalannya. Jadi jalan-jalan itu menuju ke mana? Sampai enggak ke keridhaan Allah? Mengantarkan enggak kepada Allah jalan-jalan itu? Tidak. Ya. Jalan yang lurus itulah yang sampai kepada Allah, yang mengantarkan kita kepada Allah. Dan yang pertama kali adalah tauhid. Ya. Adapun jalan-jalan yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini fatafarraqa bikum an sabilihi. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian, memalingkan kalian dari jalannya. Iya. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang lain. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini garis-garis, ini jalan yang lurus. Rasulullah menggambarkan garis-garis. Banyak garis-garis. Maka jalan-jalan yang bengkok itu banyak. Yang mengantarkan kepada jurang neraka itu banyak, ya. Banyak di situ. Karena banyaknya, maka banyak juga jebakan. Banyak jebakannya. Banyak jebakannya yang dalam bentuk syubhat. Ya, dalam bentuk syubhat. Antum lihat sekarang bagaimana jalan-jalan yang mengantarkan kesyirikan itu dibela mati-matian. Ya enggak? Dibela, diperjuangkan, dipertahankan. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ikhwah, kita mendapatkan hidayah di jalan sunnah, di jalan menuju sunnah itu perkara yang mahal dan mahal. Ya, mahal dan mahal. Maka syukurilah. Kita berusaha untuk mempertahankannya. Ya. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kata beliau allazi maknanya adalah yang saya wasiatkan kalian dengannya. Ayat ini, pada dua ayat ini, min tarkil manhiyat, dari bentuk-bentuk meninggalkan larangan.
Ya kan, banyak kan? La tusyrik billah wala semua larangan-larangan. Wa a'zamuha syirk, dan wa fi'lul wajibat. Kemudian pada dua ayat ini ada perintah. Wa a'zamuha tauhid, dan yang paling besarnya adalah tauhid. Wa huwa siratul mustaqim. Lihat. Tidak ada siratul mustaqim tanpa tauhid. Ini yang padahal kini yang kita minta setiap kita sholat, setiap rakaat kita dari sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami dapatkan jalan yang lurus ini. Kalau tidak mau belajar tauhid, tidak mau belajar syirik, tidak akan dapat jalan yang lurus. Ya, tidak akan dapat jalan yang lurus. Walaupun dia tenang di atas itu, tidak ada jalan yang lurus tanpa tauhid. Ya. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul ay al-bid'ah wa syubhat. Ya. Beliau menafsirkan bahwasanya subul, ya, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Ya. Bukan maksiat ya. Bukan maksiat. Tapi bid'ah dan syubhat. Bid'ah baik. Ya, baik. Kerusakan dianggap kebaikan. Nih. Pilih tamilu wa tashattutu bikum an dinihi. Tamilu an itu artinya berpaling darinya. Ya, tasattu juga begitu. Dari agamanya. Selesai. Atau apa yang terdapat dalam surah Al-An'am ini dari 10 wasiat. Kemudian hubungan ayat-ayat itu terhadap bab. Apa hubungannya? Kenapa ayat ini dibawakan oleh Anna Allah subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat itu ya beberapa perkara yang diharamkan. Ibtada dengan larangan dari kesyirikan. Wan nahyu anhu, dan larangan yastad'i al-amra bit-tauhid bil-iqtidai. Larangan darinya itu adalah mengantarkan perintah kepada tauhid secara iqtida, yakni secara konsekuensi. Kan pertemuan yang lalu bahwasanya larangan itu lawannya perintah. Kalau ada dilarang berarti diperintahkan lawannya. Iya. Diperintahkan lawannya. Fadalla zalika, maka hal itu kata ala anna tauhid aujabul wajibat. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Dari mana? Karena larangan yang paling besar disebutkan yang pertama, berarti itu larangan terbesar. Lawangannya apa? Perintah terbesar, kewajiban yang terbesar. Iya, kewajiban yang terbesar. Karena larangannya terbesar, maka lawannya adalah kewajiban terbesar. Wa anna syirka a'zamul muharramat. Dan bahwasanya kesyirikan itu keharaman yang paling besar, yang paling ngeri.
harusnya menjadi perhatian kita yang paling besar adalah kecuali kesyirikan. Kita bebaskan diri kita. Kalau mau membebaskan diri kita, bebaskan diri kita dulu dari kesyirikan. Ya. Perhatian juga kita harusnya perhatian terhadap kesyirikan. Karena kesyirikan itu kapan saja bisa masuk pada diri kita. Sebagaimana keadaan kita kapan saja bisa beribadah di saat itu, kapan saja kesyirikan itu bisa masuk kepada diri kita. Ya, saat kita belajar. Masuk enggak? Masuk majelis kita ini. Ya. Apalagi yang berbicara lagi godaannya. Ya. Makanya belajar, ya, kalau malam ini tidak ikhlas, kalau malam-malam sebelumnya tidak ikhlas, maka diupayakan. Selalu koreksi hatinya, selalu koreksi niatnya. Ya. Jangan ada udang di balik apa? Di balik batu. Atau batu di balik apa? Di balik udang. Apa? Terigu ya? Sekedar mau makan-makan saja. Kalau enggak makan-makannya malas, enggak ada anunya kemarin atau kurang enak makanannya, subhanallah. Ini bukan tolib ini, ikhwah. Iya, enggak berkah ya begini orang duduk majelis. Ini sekarang kita ini enak sekali ini. Ada makanannya, ada minumannya. Tempatnya juga dekat-dekat. Kita dulu subhanallah datang dari jauh-jauh, berkilo-kilo datangi. Motornya antus sekarang motor bagus-bagus semua Matic. Dulu motornya dari Yamaha 75. Sampai di sana tidak ada minuman, tidak ada ini. Ya. Kalau sekarang enak sekali. Motornya sudah motor Matic, datang pengajian ada air. Kanan. Makanya saya Herman waktu di mana? Di masjid itu. Di masjid itu ada yang mengeluh tidak ada air minum. Masya Allah. Harusnya sabar kalau tidak ada minum ya. Karena apa yang kita kejar? Faedahnya, ilmunya. Subhanallah. Jangan perhatikan minumnya. Ya, jangan perhatikan apa yang harus kita ada minumnya ada tidak. Ya. Kemudian salahkan lagi masjid. Salahkan lagi panitia. Panitia sudah capek-capek usahakan pengajian, tabligh akbar, mengeluh tidak ada minum. Jangan begitu. Itu tidak pantas. Ya, tidak cocok. Ya, sabar saja. Kita ini sudah enak sekali di zaman now ini. Nah, taib. Pelajaran yang bisa diambil, ma'istafad minal ayat, ya. Lihat ikhwah, kalau ini perhatikan bagaimana ulama kita mengambil manfaat dari ayat-ayat itu. Anna syirka a'zamul muharramat. Bahwasanya kesyirikan itu keharaman yang paling besar. Wa anna tauhida aujabul wajibat. Bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian yang kedua, idhamu haqqil walidain. Besarnya hak kedua orang tua. Siapa yang bisa jawab ini? Dari sisi mana? Kenapa dari ayat ini dikatakan besarnya hak kedua orang tua? Hah? Ya. Ya, antum masih ingat penjelasan lalu karena Allah menggandengkan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Allah gandengkan perintah yang terbesar dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Ini jelas ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. La siyama idza kana al maqtulu min dzawil qurba. Apalagi kata beliau jika yang dibunuh itu yang punya hubungan keluarga. Iya. Yang terbunuh itu punya hubungan keluarga dekat. Maka tidak sama apanya? Dosanya. Yang keempat, tahrimul akli malil yatim. Haramnya memakan harta anak yatim. Dari mana? Sudah disinggung kemarin juga ini pertemuan yang lalu. Haramnya memakan harta anak yatim. Itu wala taqrabu malal yatim. Ya. Janganlah kamu mendekati hartanya anak yatim. Mendekati saja dilarang. Sama dengan wala taqrabu zina, berarti haram melakukan zina. Nah, begitu. Ini faedah apa yang kemarin kita katakan? Faedah usul fikih. Wa masyru'iyatil amali ala islahihi. Sebaliknya ini. Dan disyariatkannya mengolahnya ala islahihi, untuk mengembangkannya, memperbaikinya ini untuk mengembangkannya.
menjaganya, kemudian mengembangkannya. Itu istilahi. Yang kelima, wujubul adil, wajibnya berlaku adil fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'idi. Ini faedah-faedah ya. Wajibnya berlaku adil dalam ucapan, dalam perbuatan, baik orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Yang keenam, wujubul wafa'i bil ahd, wajibnya menunaikan janji. Dari mana? Aufu. Ini perintah, asal perintah wajib. Ya. Ini sudah 2 kali ya saya ingatkan. Berarti antum harus ingat ini. Kaidah fikih itu asal perintah itu wajib. Kecuali kalau nanti ada dalil yang memalingkannya. Yang ketujuh, sabi'an wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya. Di mana ini diambil? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka ikutilah itu. Ini ikutilah Islam. Ya. Wala tattabi'us suful. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, anna tahlila wat tahrima haqqullah. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu semata-mata hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa menghalalkan dan tidak ada yang bisa mengharamkan kecuali hanyalah Allah. Dari mana? Itu kul innama harrama apa? Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah mari kemari saya bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Jadi di sini ayatnya pengharaman disandarkan kepada siapa? Rabb. Berarti Rabb yang menghalalkan dan mengharamkan. Alhamdulillah selesai pembahasan ya ayat ini. Kita lihat pindah di matan berikutnya. Ya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayah. Artinya berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan siapa yang ingin untuk melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasiat itu khatamuhu, ya, dia menutupnya, ya, falyaqra, maka bacalah firman Allah, ya, dan kul, katakanlah ta'alau, mari saya bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian sampai firman-Nya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau Ibnu Mas'udin huwa Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi namanya adalah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud Ibn Ghafil Ibni Habibin Al-Hazali, sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalina. Berarti orang apa dia? Muhajirin. Min kibaril ulama'i sahabah, termasuk pembesarnya ulama sahabat. Ya, termasuk pembesarnya ulama sahabat. Ya, di antara tokoh-tokoh pembesarnya ulama sahabat. Ya, kibaris sahabat ulama, ya, bukan kibaris sahabat tapi kibar ulama'is sahabah. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya sanata as-saniyata wa salasin. Dan beliau diwafatkan di tahun 32 Hijriyah.
Wasiyah hiyal amru al muakkadu al muqarraru. Wasiat itu kata beliau adalah perkara yang muakkad, yang sangat ditekankan. Al muqarrar. Ya. Ya, yang disepakati atau yang diakui, yang dipegangi. Itu wasiyah. Khatama al-khatim bi fathita, al-khatamu bi fathita wa kasriha kata beliau hilqah, gelang zatu qassin atau cincin yang memiliki qassin, mata cincin, min ghairiha, dari selainnya, dari selain dia, dari selain dirinya. Jadi ada mata cincinnya. Wa khatamtu alal kitab, ini penggunaannya. Wa khatamtu alal kitabi bermakna taba'tu. Gitu ya. Ini penggunaan bahasanya. Wa khatamtu alal kitabi maknanya taba'tu. Yani saya telah mencetaknya. Saya telah mencetak. Al-ma'na al-jamali lil asar, mana global daripada asar ini, yang di asar yang Abdullah bin Mas'ud. Yazkur Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan anna Rasul, bahwasanya Rasulullah sallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Bahwasanya Rasul itu kalau sekiranya berwasiat, maka beliau tidak berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan dengannya. Kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan dengannya. Inna Allaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Karena sesungguhnya Allah sungguh telah berwasiat dengan apa yang ada pada ayat-ayat ini. Dari 10 wasiat. Lianna subhanahu qad khatama kulla ayatin minha. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menutup setiap ayat dari ayat-ayat itu biqaulihi, dengan firman-Nya, zalikum wasaqum bihi. Jadi setiap ayat ditutup zalikum wasaqum bihi. Wa inna maqala Ibnu Mas'udin zalika, dan sesungguhnya perkataan Ibnu Mas'ud terhadap hal itu, lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, innar raziyata kullur raziyah ma hala bainana wa baina an yuktaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Kata beliau, ya, Allah. Ini kata beliau, kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu? Ya, karena Ibnu Abbas pernah mengatakan apa? Sesungguhnya bencana, dari setiap bencana, ketika terhalangi antara kita dan antara apa yang dituliskan untuk kita oleh Rasulullah SAW, wasiatnya. Jadi sesungguhnya bencana, dari setiap bencana, ini bencana besar. Maksudnya begitu. Bencana besar ketika tidak terhalangi, ada penghalang antara kita dan antara wasiat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Maka di sini konteksnya Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka. Mau lihat wasiatnya Rasulullah SAW? Ini wasiatnya yang 10 ini. Bacalah ini ayat. Ini wasiatnya ini. Musibah ini kalau kamu tidak mengetahui wasiat yang terbesar ini. Wasiat yang 10 ini. Fadzakkarahum Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka. Anna indahum minal Qur'an. Bahwasanya di sisi mereka ada Al-Qur'an. Ma yakfihim. Apa yang mencukupi mereka. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sekira kalau dia berwasiat, maka dia tidak berwasiat kecuali apa yang ada dalam kitabullah.
Selesai. Munasabatu hadzal asaril bab, hubungan asar ini terhadap bab, ya, bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullah wa huwa wasiyatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan bahwasanya apa yang disebutkan pada ayat-ayat ini sebagaimana dia adalah wasiat Allah, maka itu juga wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ya. Jadi wasiat Allah adalah juga wasiat Rasulnya. Tapi bisa kita balik enggak? Bisa dibalik tidak? Wasiat Rasulullah SAW adalah wasiat Allah. Bisa enggak? Bisa atau tidak? Oh, ya. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa. Berarti khilaf ulama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti bisa. Wasiat Rasulullah SAW adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Lianna Rasul yusi bima ausallahu bihi. Itu jawabannya juga. Karena Rasulullah SAW berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan dengannya. Apa yang diambil dari ucapan ini masuk ini? Pertama, ahamiyatu hadhil wasayal asyar. Pentingnya wasiat yang 10 ini. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi ketika Abdullah bin Mas'ud mengingatkan. Itu dia. Karena ini penting. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, jangan sampai dilupa. Ini wasiat ini loh. Anna Rasul, yang kedua, anna Rasulullah sallam yusi bima ausallahu bihi. Maksudnya Rasul itu mewasiatkan dengan apa yang Allah wasiatkan. Fa kullu wasiyatin lillah fa hiya wasiyatun li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat, ya, milik Allah, maka itu juga wasiat milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, umki ilmi sahaba. Dalamnya, hebatnya ilmunya sahabat. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Dan detailnya, telitinya pemahaman mereka terhadap kitabullah. Dari mana dilihat dalamnya ilmu sahabat di sini dari ucapan beliau? Hah? Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan mau lihat wasiatnya Rasul, baca ayat ini. Itu dia. Abdullah paham ini. Melihat ini ayat, oh ini wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik, selesai ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kita selesaikan ya. Tanggung ini. Ya, satu. Sehingga insyaallah pertemuan ke depan kita pindah sudah keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Selesaikan bab yang menjelaskan kepada kita hakikat tauhid. Ya. Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah digandeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, digandeng atau dibonceng. Boleh ya, sama ya. Digandeng dan dibonceng. Ala himar, di atas himar. Nah, ini menunjukkan boleh ya menggunakan binatang jadi tunggangan dan boleh diboncengi dengan syarat dia mampu. Kalau enggak mampu ya jangan ke. Anak kambing atau pakai. Iya, ya anak kambing begitu naik-naik aduh. Pelas sih. Ya. Ala himar, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendolimi kan? Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendolimi binatang, enggak mungkin. Dia naik, kemudian menaikkan lagi. Muaz. Ya. Pasti binatangnya mampu. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku. Lihat pertanyaannya sekalian, sekalian. Ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Wahai Muaz, tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba? Ya, apa haknya Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?
dan apa haknya hamba kepada Allah? Ya, dua pertanyaan. Apa haknya Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya katakan, dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka Rasulullah SAW bersabda, haknya Allah atas hamba yaitu beribadah kepadanya. Yaitu beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Iya, dengan sesuatu apapun juga. Anda bisa paham ini toh? Yusyriku bihi syai'a nakira fi siyaqi nahi. Iya. Ini haknya Allah. Berarti apa ini? Tauhid. Iya. Beribadah kepadanya dan tidak merusaknya adalah tauhid. Sebaliknya wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak Allah hak hamba atas Allah, Allah yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wah, ini pentingnya tauhid ini, hebatnya tauhid ini, keutamaan tauhid ini. Ya, ketika kita mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Qultu ya Rasulullah, kan ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Ya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang apa? Yang utama sekali. Maka Muaz mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Tidakkah saya memberitahukan kepada manusia berita gembira ini? Ya. Tidakkah saya memberikan kabar gembira kepada manusia? Ini menyampaikan hal ini. Kalau kau mentauhidkan Allah, maka ya, tidak akan diazab. Ini keutamaan yang besar. Makanya beliau ingin juga agar disampaikan kepada manusia yang lain, supaya mereka tahu. Ya. Tapi apa terjadi? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Tapi jangan, kata Rasulullah SAW, jangan kau sampaikan kabar gembira itu kepada mereka. Fayattakilu. Lalu kemudian mereka itu bersandar. Kita mentauhidkan Allah ya. Tidak usah beramal, yang penting intinya mentauhidkan Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW melarang. Ya. Maka Rasulullah SAW melarang. Ini pelajaran ikhwah. Tidak semua yang kita dengar itu bisa disampaikan. Makanya saya ingin mengatakan walikulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada makalnya tersendiri, ada ucapannya tersendiri, ada pembahasannya tersendiri. Ya, walikulli maqamin maqal. Ini saya hafal sekali ini dari beberapa kaset pelajaran beliau. Akhrajahu fi sahihain. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muaz kata beliau, huwa Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'b bin Amr al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalilun masyhurun min a'yani sahabah. Ini beliau. Jadi beliau adalah al-Khazraji dari Ansar. Ya, dia orang Ansar. Sahabat yang mulia, yang masyhur. Ya, Muaz bin Jabal. Nanti ini siapa juga yang diutus ke Yaman kan? Ada hadisnya Muaz bin Jabal juga yang diutus ke Yaman. Insyaallah akan kita lewati. Masyhur dari tokoh-tokoh sahabat. Minayani sahabat, dari tokoh-tokoh sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal qur'ani. Dan beliau adalah orang yang mutabahhir, yang mendalam ilmunya. Ya. Yang luas ilmunya, luas ahkamnya. yakni ilmunya terhadap hukum-hukum dan ilmunya terhadap Al-Quran. Syahida Ghazwata Badar. Beliau menyaksikan ikut terlibat langsung perang Badar. Wa ma ba'daha dan perang setelahnya. Wastakhlafahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fath. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan kepadanya, ya, memimpin ahlu Makkah di hari Al-Fath. Di mana yaumil fath? Pembukaannya kota Mekah. Yu'allimuhum, untuk mengajarkan mereka dinahum, agama mereka.
Summa ba'asahu ilal Yaman. Nah, kemudian Muaz diutus kemana? Ke Yaman. Qadiyan sebagai qadi, wa mualliman dan sebagai muallim, sebagai pengajar. Ya, sebagai dai. Mata bisyam, beliau meninggal di Syam sanata saminata ya asyar. Saminatal asyar. Walahu as-sabi'u wa salasuna aman. Beliau mempunyai umur berapa itu? 37 tahun. Muda ya? Muda sekali. Subhanallah. Ini 30 tahun. Lihat penjelasannya daripada ucapan-ucapan yang apa? Gharib, radif, ar-radif kata beliau, huwallazi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbah. Ini radif. Ya. Radif adalah yang tahmiluhu khalfaka, yang kamu membawanya di belakangmu. Ya, ini kamu boncengnya di belakangmu, di atas punggung seekor binatang. Ya. Itu namanya radif. Karena bahasa Arab kan bahasa detail kan. Kalau ini begini bahasanya, kalau begini bahasanya. Atadri yakni hal ta'rifu. Tadri yakni hal ta'rifu. Apakah kamu mengetahui? Hakullah, perhatikan ini hakullah, ma yastahiquhu. Hakullah yakni apa yang Allah berhak kepadanya. Wa yaj'aluhu dan apa yang Allah jadikan mutahattaman 'alal ibadi. Dan apa yang Allah jadikan mutahattaman, yakni sesuatu yang harus atas hambanya. Itu namanya hak. Ya, saya ulangi, jadi hak Allah apa yang Allah berhak atasnya dan apa yang Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang harus atas hamba. Kemudian hakul ibadi Allah, hak hamba atas Allah. Ya. Yang salah paham sini ya. Hak hamba atas Allah. Tidak seperti ucapan haknya kamu sama ana. Haknya antum sama ana. Tidak seperti ucapan itu. Dengan ucapan ini haknya hamba atas Allah. Ya. Yaitu ma katabahu ala nafsihi. Apa yang Allah tuliskan untuk dirinya. Nah, bukan hamba tuliskan untuk Allah. Iya. Jadi Allah yang sendiri tetapkan untuk dirinya. Ya. Tafaddulan minhu wa ihsanan, dalam rangka keutamaan darinya dan sebagai kebaikan darinya. Dan itu Allah wajibkan sebagaimana Allah haramkan terhadap dirinya suatu perkara. Ya ibadi, ya inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, saya mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Siapa yang haramkan? Allah. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya menjadikan kezaliman itu keharaman di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah mengharamkan dirinya kezaliman, maka di sini Allah mewajibkan dirinya sebuah hak kepada hamba. Allah yang tetapkan untuk dirinya. Jadi bukan manusia, bukan hamba yang menetapkan untuk Allah. Kemudian ubasyirun nas, ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Ya, saya mengabarkan mereka itu tentang hal itu, ya, keutamaan itu agar mereka bergembira dengannya. Kemudian yattakilu ya'tamidu. Apa artinya yattakilu? Kata beliau, ya'tamidu. I'timad, bersandar. Ya, itu yattakilu. Ya, ini bersandar ala zalika, atas hal itu. Ya, ini atas keutamaan itu. Siapa yang mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Keutamaan yang besar. Ya'tamidu ala zalika. Dia bersandar akan hal itu. Fayatruku. Ini. Fayatruku tanafusa fil a'mali shalihah. Maka dia meninggalkan at-tanafus. Apa tanafus? Falyatanafasul mutanafisun. Apa? Berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Fil a'mali shalihah, dalam amalan-amalan soleh. Enggak usah mianu deh.
Kan kita sudah mentauhidkan Allah, ya santai-santai saja lah. Tidak terlalu serius. Apalagi sekarang kan banyak begitu kan. Banyak sobat sekarang kan. Ya enggak usah terlalu belajar beragama. Belajar agama enggak usah terlalu dalam-dalam lah. Antum tahu siapa yang mengucapkan ini? Ya, subhanallah. Antum belajar agama enggak usah terlalu dalam-dalam. Sallallahu alaihi. Ya, fayatrukut tanafus, maka mereka meninggalkan tanafus, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Kenapa ya? Pokoknya kita mentauhidkan Allah saja, tidak usah banyak beramal. Taib. Itu ya. Jadi apa ilahnya? Apa ilahnya Nabi SAW melarang? Padahal ini berita gembira loh. Apa ilahnya? Jangan sampaikan. Nabi katakan jangan sampaikan melarang. Ya, apa ilahnya? Ya itu ilahnya ini. Ini masalahnya ini. Yang sampai dia ya malas beramal, tidak mau beramal. Ya. Nah, ini pokoknya kita sudah mentauhidkan Allah ya sudah. Ya. Itu ilahnya jamaah sekalian. Mana global dari hadis ini? Mana al-jimali lil hadis? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyina wujubat tauhidi 'alal ibadi wa fadlihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban tauhid atas hambanya dan keutamaannya. Bisa tangkap keutamaannya toh? Ya. Dan keutamaannya yaitu tidak mengazabnya. Fa'al kadzalika bisigatil istifham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkannya ya dengan bentuk istifham. Apa itu? Ya Mu'az atadri, ya kan? Ya Mu'az, tahukah kamu? Ini apa? Siga istifham dalam bentuk bertanya. Dan ini thariqahnya Nabi, caranya Nabi mendidik. Ya. Ini banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti ini. Tanya, "Apa kamu tahu ini? Tahukah kamu masalah ini?" Ya. Nabi bertanya. Liyakuna auka fin nafsi. Nah, itu dia. Supaya lebih mengena pada jiwa. Wa ablaga fi fahmil muta'allim. Ya. Dan lebih sampai kepada pemahaman orang yang belajar. Betul. Anak pernah ditanya puluhan tahun yang lalu sama Ustaz Tahir. Sebelum beliau memberikan jawaban, tanya dulu. Ya. Apa itu perkara yang tidak bisa kita permasalahkan? Ditanya, tidak ada yang menjawab. Alhamdulillah saya yang menjawab. Iya. Akhirnya teringat sampai sekarang. Kenapa? Karena datang dalam bentuk pertanyaan, terkesan di saat itu. Jadi jawabannya juga masih teringat. Ya, jadi itu supaya apa? Ablaq fi fahmil muta'allim. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'az fadla tauhid, ista'dzanahu Mu'az ay yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'az keutamaan tauhid, ya keutamaan yang besar ya akhwah, maka Mu'az ista'dzanahu, minta izin kepadanya agar menyampaikan, menghabarkan hal itu kepada manusia, agar manusia istabshiru, bergembira, menjadi gembira dengannya. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam idzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Khaufan min ayyatabinan nasu ala dzalik. Khawatir jangan sampai manusia bersandar kepada perkara itu, berita gembira itu. Fayuqallilu minal a'mali sholihah, maka mereka pun meremehkan amalan-amalan soleh. Ya, tidak bersemangat beramal soleh. Ini makna global. Munasabul hadis lil bab, apa hubungannya di sini terhadap bab? Anna fihi tafsir tauhid. Di dalamnya, dalam hadis ini ada tafsirnya tauhid. Jelas ya? Bi annahu ibadatullahi wahda la syarikalah. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Yaitu apa? Ya buduhu wala yusyriku bihi syai'an.
Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, pertama tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqabal himara atau raqibal himara wa ardafa alaih. Ketika Nabi SAW menaiki himar, kemudian memboncengkannya, memboncengkan atasnya, ini memboncengkan di atasnya. Iya, membonceng orang di atasnya. Tawaduknya Nabi, pemimpin yang mulia, manusia yang paling mulia, pemimpin. Bersamaan dengan itu, ya, membonceng sahabatnya. Ya, beda dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin. Kalau sudah naik mobil ya, kalau perlu nalapuk. Kecuali kalau mau pemilihan, nah, biar tidak dibuka apa, biar tidak senyum ke dia. Buka kacanya coba, senyum. Kalau mau pemilihan, kalau sudah pemilihan ditutup lagi. Ya. Ya, siapa kok? Ya. Itu kebanyakan ya, tapi tidak semua tahu. Ya. Khilafah ma alaihi ahlul kibr. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kibr, orang-orang yang congkak. Ya, dan rata-rata orang yang congkak itu ya orang kaya dan pemimpin penguasa. Kedua, jawasul irdafi alal dabati idza kana tatiqu dzalika, ini yang kita singgung tadi. Bolehnya memboncengkan ya atau mengambil boncengan atas dabah, atas tunggangan binatang. Ya, jika dia mampu dengannya. Ya. Jadi syaratnya mampu ya, karena kalau tidak apa namanya? Zalim. Ya. Kemudian yang ketiga, salisan ta'limu bi tariqati su'ali wal jawab. Ini mengajar dengan cara soal jawab. Makanya ada kitabnya Risalah siapa? Jamil Zainu kan? Khus aqidatak. Iya. Itu apa? Tanyaan jawaban. Itu bagus juga itu. Ya. Yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yambagi lahu ayyakula Allahu a'lam. Bahwasanya siapa yang ditanya dari apa-apa yang dia tidak tahu, maka sepantasnya baginya mengatakan apa? Allahu a'lam. Kenapa Allah bukan lagi Allahu a'lam wa rasul? Karena Rasul tidak mengetahui. Hah? Karena Rasulullah tidak wafat kan? Ini pembicaraan beliau ini yang sekarang ini. Ya. Makanya beliau mengatakan siapa yang ditanya tidak tahu, ya hendaknya mengatakan Allahu a'lam. Kalau Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW yang masih hidup. Rasulullah SAW juga yang tanya. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, khamisan, ma'rifatu haqqillah 'alal ibadi. Pengenalan haknya Allah atas hamba, wa huwa ya'buduhu wahda la syarikalah. Yaitu beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan. Makanya ya ikhwah, dan ini hak yang paling besar ya. Ini hak yang paling besar. Ya, tidak ada hak di atasnya kecuali hak ini. Haknya orang tua gimana? Di bawah sedikit. Ya. Hak yang paling besar, haknya Allah. Haknya makhluk di bawah. Makanya ketika ada orang yang bernazar, ya, atau puasanya tidak selesai, puasa wajibnya, maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apakah digantikan puasanya atau tidak, maka Nabi SAW mengatakan hakullahi apa? Haknya Allah lebih utama untuk ditunaikan. Iya. Haknya Allah utama untuk ditunaikan. Taib yang keenam, anna man lam yajtani basyirka lam yakun atiyan bi ibadatillah. Nah ini. Bahwasanya siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia lam yakun atiyan. Dia tidaklah atiyan bi ibadatillah. Dia tidak datang dengan beribadah kepada Allah. Yani dia tidak beribadah kepada Allah, tidak mengerjakan ibadah kepada Allah. Hakikatan, secara hakikatnya. Secara hakikatnya. Walau abadahu fis surah. Walaupun dia beribadah dalam bentuknya, ya salatnya iya,
Ya, puasanya iya, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Maka sia-sialah jamaah sekalian. Sebagian saudara kita, iya, bukan saya sekedar beramal, semangat berdakwah, akan tetapi tidak memperhatikan masalah tauhid. Tidak kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Iya. Ya, kasihan sekali. Iya. Tidak memperhatikan tauhid. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kemudian yang keenam, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Hah? Oh ya, 8. Tafsirut tauhid. Penafsiran tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahda wa tarku syirk. Ini tafsirnya tauhid atau hakikat tauhid. Apa itu? Beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan syirikan. Ini hakikat tauhid. Yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disunnahkannya memberi kabar gembira seorang muslim dengan apa yang membahagiakannya. Ya, dengan apa yang membahagiakannya. Apalagi terhadap siapa? Keluarga. Iya. Ya, terhadap pada istri misalnya. Iya. Kasih kabar-kabar gembira. Iya. Belikan cincin. Ya. Kemudian diberikan. Jangan ditanya-tanya dulu. Kasih gembira hatinya. Iya. Karena itu kebaikan. Ya. Apa namanya itu ya? Kotak bangke ya? Apa ya? Surprise ya? Iya, surprise. Iya. Surprise. Kalau dulu sebelum dikasih surprise selalu bertanya kalau kita datang, dari mana Ki Abi? Tapi setelah dikasih surprise, pertanyaannya bukan lagi dari mana Ki Abi? Mau Ki apa Abi? Nah, ini yang bagi sudah ya, yang tidak ya, sabar-sabar mungkin dulu. Iya, banyak berdoa. Baik, yang 10. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Ya, bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada maslahat. Tapi ini ya butuh ilmu yang mendalam ini. Ya, butuh ilmu yang mendalam. Ya, lihat Muaz bin Jabal mau menyampaikan, tapi ada orang di depannya yang lebih jauh berilmu terhadapnya. Jangan. Ya, jangan. Jadi ilmu ini ya timbangkan masalah mafsadanya. Nabi melihat mafsadanya lebih besar kalau disampaikan. Di saat itu ya. Kan sekarang kan sudah bocor kan? Sudah bocor. Iya. Taib. Ta'addubul muta'allimi ma'al mu'allimihi. Beradabnya orang yang belajar terhadap gurunya, orang yang mengajar. Ya, beradabnya orang yang belajar pada orang yang mengajarkannya. Dari sisi mana nih? Ayo, siapa yang bisa dapat? Dari sisi mana? Dari ucapan beliau, dari hadis itu? Masya Allah, barakallahu fiik. Beliau bertanya dulu, minta izin dulu. Apalah ubasyirun nas? Apakah tidak saya menyampaikan kepada manusia? Minta izin dulu kan? Ini namanya adab. Ya, maka perhatikanlah adab-adab dalam belajar. Jangan ada sumber suara di tempat lain. Ya, kalau ustadznya bicara, apalagi tidak pakai mic, jangan juga bicara di mana-mana. Aduh, tambah sakit saya. Tambah siksa saya. Ya. Iya, seperti itu ya. Iya, ya jangan baper juga ya, yang merasa saja. Tapi ya ikhwah. Sampai di sini alhamdulillah selesai bab yang pertama. Ya, bab yang pertama. Jadi insyaallah 3 pertemuan ini, 1 bab ini insyaallah makna tauhid, hakikat tauhid sudah kita paham dengan baik ya. Ya, jangan sampai ditanya apa itu tauhid. Tahu ini. Ya. Yang tidak tahu lagi apa itu tauhid. Ya. Jangan lagi tidak tahu apa kewajiban yang paling besar, apa hak yang paling besar. Jangan lagi tidak tahu apa larangan yang
terbesar. Ini 3 perkara yang harus kita pahami ya sekalian ikut kalian ya. Yang paling pokok kita ketahui di bab yang pertama. Insyaallah taala pertemuan ke depan kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu bab keutamaan tauhid, dan tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.